Kalau kita bicara soal samudra, ada satu nama yang pasti langsung bikin kita merinding kan? Hiu putih besar. Ya, predator puncak yang udah menguasai lautan selama jutaan tahun. Tapi, seberapa banyak sih yang sebenarnya kita tahu tentang dia di luar film-film? Yuk, kita selam lebih dalam lagi. Selama ini, citra hiu putih besar itu kan selalu sama. Pemburu lautan yang kejam, tanpa ampun, pokoknya simbol dari kekuatan alam yang liar dan gak bisa diprediksi. Dan kita semua tahu lah ya, reputasi ini jadi sebesar sekarang gara-gara budaya pop. Siapa sih yang nggak tahu film Jaws? Film itu sukses banget mengubah hiu putih jadi monster pemakan manusia di imajinasi kita. Tapi, seperti banyak legenda lainnya, cerita di baliknya ternyata jauh lebih rumit. Oke, cukup soal mitosnya. Sekarang, yuk kita geser ke fakta ilmiahnya. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar satu teori yang menarik banget yang bisa mengubah total cara kita mandang interaksi antara hiu dan manusia. Ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau hiu putih emang sekuat dan seganas itu, kenapa serangan ke manusia sebenarnya jarang banget ya? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Para ilmuwan udah lama curiga soal ini, dan sekarang buktinya makin kuat. Jadi, intinya gini. Seringkali gigitan itu terjadi bukan karena niat jahat, tapi sebuah kesalahan identitas yang tragis. Mereka salah kira. Nah, cara ilmuwan nguji teori ini cerdik banget. Mereka coba melihat dunia dari sudut pandang seekor hiu. Jadi mereka rekam video peselancar dan anjing laut, terus filternya diubah biar sesuai sama penglihatan hiu, yang ternyata buta warna dan agak buram. Hasilnya, siluet peselancar di papan selancar dan anjing laut jadi hampir nggak bisa dibedain. Dari sini kita jadi kebayang betapa mudahnya mereka salah mengenali kita. Oke, tadi kita udah bahas kenapa mereka menggigit. Sekarang mari kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Karena rahang hiu putih ini, wah bener-bener keajaiban rekayasa biologi. Dengan beberapa rahasia yang baru aja terungkap. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri itu otot rahang hiu putih besar, yang kanan punya hiu macan pasir. Perhatiin deh, susunan otot hiu putih itu dirancang khusus buat menghasilkan dan mempertahankan kekuatan gigitan yang luar biasa, bahkan pas mulutnya lagi kebuka lebar. Dan data ini yang membuktikannya. Beda banget sama predator lain, hiu putih besar itu bisa menjaga kekuatan gigitan maksimalnya, bahkan saat rahangnya terbuka lebar banget. Lihat deh, dari bukaan 15 derajat sampai 55 derajat, kekuatannya hampir konstan. Inilah yang bikin mereka efektif banget buat melumpuhkan mangsa yang besar. Rahangnya sendiri itu sebuah mahakarya. Gambar ini nunjukin cara kerjanya. Lapisan luarnya yang super keras dan termineralisasi itu nanggung sebagian besar tekanan. Kayak semacam rangka luar gitu. Sementara bagian intinya, yang lebih fleksibel, tetap aman. Ini kombinasi sempurna antara kekuatan dan ketahanan. Tapi, ada plot twistnya. Kekuatan yang luar biasa itu ternyata nggak instan. Hiu-hiu yang masih muda harus melewati fase di mana mereka sebenarnya cukup rentan. Nah, ini poin pentingnya. Sampai rahang mereka mengeras sepenuhnya, hiu putih muda itu nggak bisa berburu mangsa besar kayak mamalia laut. Kenapa? Soalnya rahang mereka bisa patah. Ini juga yang ngejelasin kenapa pola makan mereka berubah drastis. Dari ikan pas masih kecil ke mangsa yang jauh lebih besar pas mereka dewasa. Sekarang, yuk kita mundur jauh ke masa lalu. Jauh sebelum hiu putih besar jadi penguasa lautan modern, mereka harus berbagi samudra dengan predator lain yang ukurannya jauh-jauh lebih besar. Di satu sisi, ada hiu putih besar. Di sisi lain, ada megalodon yang legendaris. Ini benar-benar skenario David versus Goliat di lautan prasejarah. Biar kita kebayang skalanya ya, hiu putih besar terbesar yang ada sekarang, itu panjangnya bisa sampai sekitar 6 meter. Udah sangat mengesankan kan? Tapi bandingkan sama megalodon yang bisa tumbuh sampai 20 meter, 3 kali lipat lebih panjang, benar-benar raksasa. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya hiu yang lebih kecil ini bisa bersaing? Jawabannya ada di gigi mereka, berkat sebuah metode ilmiah yang sangat cerdik. Dengan menganalisis isotop seng di dalam fosil gigi, para ilmuwan bisa merekonstruksi posisi hewan di rantai makanan jutaan tahun yang lalu. Dan inilah penemuan besarnya. Studi itu nemuin kalau hiu putih purba dan megalodon ternyata ada di tingkat trofik yang sama. Gampangnya, posisi mereka di rantai makanan itu setara. Artinya apa? Mereka kemungkinan besar berburu mangsa yang sama. Mereka adalah pesaing langsung. Ini kesimpulan yang luar biasa loh.
Ada kemungkinan besar kalau si hiu putih besar yang lebih kecil dan lebih lincah ini ikut andil dalam mendorong megalodon menuju kepunahan dengan cara mengalahkan mereka dalam persaingan memperebutkan makanan. Oke, dari masa lalu yang penuh persaingan, kita kembali ke masa kini, di mana kisah hiu putih besar berbelok jadi sedikit suram. Predator yang bisa selamat dari megalodon sekarang justru menghadapi ancaman yang sama sekali berbeda. Secara global, status konservasi hiu putih besar adalah rentan. Di beberapa wilayah seperti Mediterania, statusnya bahkan udah kritis. Ini jadi pengingat yang menyedihkan ya, bahwa bahkan predator terkuat sekalipun ternyata sangat rapuh. Ironis banget ya, makhluk yang berhasil selamat dari persaingan dengan monster prasejarah sekarang malah terancam oleh satu spesies. Setelah semua yang kita pelajari hari ini, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kita akan membiarkan sang legenda ini hanya menjadi kenangan?